konversi waktu ke format tanggal Indonesia, ke format SQL, parsing waktu dari string, menambahkan waktu, hitung durasi antar waktu, prinsip kerja DJS. Jadi bahasan sharing kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semua, semoga sehat selalu. Saya ingin share satu library JavaScript untuk memudahkan kita konversi dan mengubah-ubah format tanggal dan waktu. Nama library-nya adalah DJS, dibuat oleh IM Kun dari Shanghai, China. Kenapa saya pilih share tentang DJS? Karena populer, ukurannya itu kecil, fiturnya banyak, kompatibel dengan library lainnya kayak Material UI. Informasi terkait DJS dan contoh script yang saya tulis sekarang dapat teman-teman lihat dan ambil di deskripsi video ini ya. Kita bahas dulu sedikit tentang prinsip kerja dari DJS. Ada dua objek utama yang paling penting yang harus kita tahu. Yang pertama adalah objek DJS itu sendiri, representasi dari satu waktu. Yang kedua adalah objek duration, representasi dari jarak di antara dua waktu, durasi ya, atau selisih waktu. Contohnya, antara waktu kemarin dengan waktu sekarang itu selisihnya misalnya 24 jam. Di DJS ini, prinsipnya adalah kita mengkonversi objek input ke objek DJS. Nanti dari objek DJS kita buat objek output. Objek inputnya bisa berupa string, objek outputnya juga berupa string. Proses konversi waktu itu terjadi dengan cara kita mengubah objek input menjadi objek output melalui objek DJS. Metode utamanya DJS. DJS ini ambil waktu saat ini, detik ini. Jadi kalau teman-teman mau ambil current time, itu bisa pakai function DJS. Terus kalau teman-teman mau mengkonversi dari format string, bisa string tanggal Indonesia, string tanggal SQL, atau bentuk-bentuk string yang lain ke dalam objek DJS, bisa pakai perintah DJS, parameternya input stringnya apa, formatnya seperti apa. Ketika udah jadi objek DJS, bisa kita konversi ke banyak format lagi. Selain tadi kita bisa konversi input jadi objek DJS jadi output, kita pun bisa memanipulasi objek DJS 1 menjadi objek DJS 2. Misalnya menambahkan waktu. Dari waktu sekarang ditambahkan 15 menit. Bisa menambahkan, mengurangi waktu, dan sebagainya. Selanjutnya, operasi yang dapat kita lakukan di DJS adalah query. Query ini bisa membandingkan antara dua objek DJS. Contohnya kayak deadline ya. Apakah waktu sekarang sudah melewati deadline? Apakah waktu sekarang belum melewati deadline? Lalu di sini juga ada perintah diff membandingkan selisih antara objek DJS 1 dengan objek DJS 2. Misalnya objek DJS 1-nya 17 Agustus 1945, objek DJS 2-nya waktu saat ini. Berapa perbedaan tahunnya? Seperti itu. Lalu di sini juga ada perintah duration. Dengan duration ini, perbedaan yang tadi kita udah dapat antara dua objek DJS itu bisa dikonversi ke objek duration, yang mana objek duration ini akan mempermudah kita mendapatkan detail dari selisih waktu tersebut. Misalnya, dari 17 Agustus 1945 jam 8 pagi ke waktu sekarang, itu udah lewat berapa tahun, berapa bulan, berapa hari, itu bisa kita peroleh pakai object duration. Oke, langsung aja kita sekarang install library ini. Ada dua cara untuk instalasinya. Yang pertama, untuk teman-teman pengguna NPM ataupun Yarn, DJS dapat diinstal dengan cara npm install DJS atau yarn install DJS. Yang akan kita gunakan untuk sharing kali ini, kita pakai instalasi dengan cara script tag di dalam script HTML. Di sini saya udah punya satu script HTML sederhana ya. Biasa ada HTML, head, body, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan dapetin library DJS dari CDN.js, tempat penyimpanan lebih dari 4.000 library JavaScript dan CSS yang bisa kita panggil dan gunakan langsung di website kita. Langsung aja kita googling CDN.js DJS. Oke, langsung ada nih DJS. Di dalamnya ada banyak script. Ini script utamanya DJS.min.js, dan yang lainnya adalah script-script tambahan. Ada juga plugin, ada juga locale. Di halaman DJS ini
Untuk copy ke web kita, tinggal kita klik perintah ini, copy script tag. Kita klik copy script tag, lalu saya tambahkan di dalam head. Nah, seperti ini, day.js.min.js ini adalah script utama dari day.js. Kita juga akan pakai script tambahan ya. Ada 3 yang akan kita pakai. Yang pertama adalah locale. Locale bahasa Indonesia yang memungkinkan day.js ini bisa dikonversi jadi format nama-nama bulan, nama-nama hari bahasa Indonesia. Di sini ada locale/id.min.js. Klik lagi copy script tag, tambahkan lagi di sini. Ini untuk support bahasa Indonesianya. Selanjutnya ada custom parse format, memungkinkan kita mengkonversi string bahasa Indonesia, nama bulannya yang ada Agustus, Januari, misalnya 17 Agustus 1945. Itu bisa kita konversi dengan bantuan custom parse format. Oke, yang ini ya, copy script tag lagi, masukkan lagi ke sini. Oke, selanjutnya yang ketiga, script yang namanya duration untuk support penggunaan objek duration yang tadi kita bahas ya. Ini ada duration.min.js. Dengan script duration ini kita bisa convert perbedaan waktu. Konsep-konsep yang ada di day.js sebenarnya digunakan juga di library lainnya terkait tanggal dan waktu ya, karena kan ini library tanggal dan waktu ini library yang sangat umum di bahasa pemrograman. Oke, setelah teman-teman mengimpor keempat script ini, selanjutnya adalah inisiasi script day.js dan menginstall plugin-plugin yang digunakan di day.js ini. Kita bisa bikin script di sini, text script di sini. Di dalamnya kita coding JavaScript. Yang pertama adalah day.js locale ID. Di sini kita set agar day.js kita itu menggunakan konfigurasi untuk bahasa Indonesia. Jadi nanti nama bulan dan nama harinya kan berbahasa Indonesia juga ya. Selanjutnya kita load plugin yang kita gunakan di sini. Ada 2 plugin ya. Untuk meload plugin, perintah yang digunakan itu adalah extend. day.js extend. Nah, bedanya antara pengguna npm atau yarn dengan yang langsung dari browser. Kalau yang langsung dari browser, di sini di dalam extend ini, teman-teman harus menambahkan day.js underline seperti ini, baru nama pluginnya, custom parse format. Kalau teman-teman yang menggunakan npm, tidak usah lagi pakai tambahan ini ya. Jadi kalau teman-teman yang pakai npm, cukup seperti ini sebenarnya. Kalau di browser harus ada tambahan day.js plugin. Begitupun yang duration ya. Oke, kita lihat dulu. Sekarang di sini baru ada tulisan bermain day.js. day.js ya. day.js. Selanjutnya kita akan coba 8 contoh penggunaan day.js ya. Yang mudah-mudahan ini cukup mengcover kebutuhan umum yang teman-teman sering butuhkan dalam mengembangkan aplikasi. Untuk wadah demonya, si percobaannya, kita di sini bikin elemen paragraf. Paragraf ini akan diisi dengan hasil dari script yang kita bikin. Kita kasih ID P1 karena ada 8 contoh, kita sediakan dulu ini ada 8 ya. Oke, selanjutnya sebelum body ini selesai ditutup, kita tambahkan lagi script lagi. Kita tulis lagi script JavaScript. Selanjutnya kita definisikan dulu variabel-variabel representasi dari elemen-elemen yang ada di sini. P1 sama dengan dokumen. Nah, di sini sebenarnya bisa kita pilih dokumen berdasarkan ID ya. Tapi di sini saya pakai query selector. Kenapa pakai query selector? Karena query selector ini universal. Bisa saya pakai untuk ID, bisa saya pakai untuk elemen, bisa saya pakai untuk memilih berdasarkan kelas. Query selector itu untuk memilih satu elemen ya. Jadi kalau P berarti elemen P pertama. Kalau P1, hash P1 artinya yang ID P1. Ini untuk memudahkan kita nantinya agar tidak usah menulis panjang gitu. Nah, sekarang kita beres bikin representasi elemen. Kalau teman-teman mau coba isi, itu teman-teman bisa coba misalnya ya P1 inner HTML sama dengan makan tahu pakai kecap. Oke, kita lihat ini muncul ya makan tahu pakai kecap.
Yang perlu teman-teman perhatikan, di sini saya menggunakan tanda petiknya, itu bukan tanda petik 2, bukan double tanda petik atau tanda petik 1 juga bukan. Ini tanda petiknya, pokoknya yang ada di sebelah kirinya tombol 1 di keyboard. Di tombol yang paling kiri di bawah escape. Kalau pakai ini di JavaScript, kita bisa langsung campur variabel di sini. Jadi kalau kita bikin di sini, misalnya const rasa kecap sama dengan manis. Di sini saya bisa masukkan variabel tersebut, rasa kecap. Makan tahu pakai kecap manis. Nah, seperti ini ya. Oke. Yang pertama, kita akan membuat instance dari objek DJS. Di objek utama di DJS yaitu objek DJS. Kita buat const DJS waktu saat ini sama dengan DJS. Nah, saya bikin di sini variabel yang isinya adalah objek DJS yang mewakili waktu ketika perintah ini dijalankan. Nah, kalau saya console log sini bisa terlihat ya, objeknya muncul nih, objek waktu saat ini. Jam 10 malam udah buat. Jadi variabel ini akan saya pakai berulang kali. Variabel ini tuh representasi dari detik yang saat ini terjadi. Selanjutnya saya akan membuat kasus pertama. Kasus pertama adalah konversi waktu saat ini ke format tanggal Indonesia 17 Agustus 1945. Nah, waktu saat ini, waktu ketika saya membuat ini, itu bisa saya dapatkan dengan cara saya membuat variabel. Variabelnya namanya waktu saat ini format tanggal Indonesia dengan objek DJS waktu saat ini, lalu perintah format. Nah, di sini formatnya, teman-teman kalau buka dokumentasinya dari DJS, itu teman-teman bisa lihat di sini format. Nah, ini ya, ada format di sini. Teman-teman bisa langsung coba list dari jenis-jenis kata kunci yang bisa teman-teman tulis di format. Sini ada banyak ya. Kalau tahun yang tahunnya ada 4, ada YYY. Di sini ada D, ada MM untuk bulan. Kalau bulan hanya 1 tanpa 0 di depan, hanya M aja, seperti itu ya. Selanjutnya di sini formatnya itu D, artinya D itu tanggal berapa, lalu MMMM itu bulan secara penuh ya, Januari, Februari, Agustus, YYY tahun. Jadi di sini saya buat variabel waktu saat ini format tanggal Indonesia itu dari objek DJS waktu saat ini menggunakan perintah format. Kita kan udah bahas ya, ada perintah utama di DJS itu format. Perintah yang di library lain juga standar, biasanya namanya juga format ya. Gimana caranya kita ubah objek waktu ke dalam format yang kita butuhkan. Selanjutnya kita isi P1 inner HTML-nya dengan waktu saat ini format tanggal Indonesia. Kita pakai bold juga agar lebih jelas. Lalu di sini kita sisipkan variabel waktu saat ini format tanggal Indonesia. Oke, kita lihat. Nah, di sini muncul ya tanggalnya yang asalnya berupa objek DJS jadi format tanggal Indonesia, dan bulannya otomatis April ya. Nanti kalau bulannya Mei, itu Mei-nya bukan Mei bahasa Inggris tapi Mei bahasa Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke contoh penggunaan kedua ya. Waktu saat ini ke format SQL. Ini sering banget kita pakai ketika kita bikin aplikasi yang di dalamnya ada input tanggal untuk dikirim ke server ya via API. Biasanya diubah dulu jadi format SQL JavaScript-nya. Bisa bikin lagi waktu saat ini format SQL, object days waktu saat ini format. Nah, mirip kayak tadi, tapi formatnya kita sesuaikan dengan format SQL. Ini penjelasannya ada di dokumentasi ya, di dokumentasi tentang format seperti ini. Waktu saat ini ke format SQL. Lalu kita isi P2-nya. Waktu saat ini format SQL, garis baru di bold. Waktu saat ini format SQL. Oke, sudah sesuai ya. Jadi kalau yang tadi diubahnya jadi format tanggal Indonesia, waktu saat ininya sekarang waktu saat ininya diubah menjadi format SQL. Selanjutnya, kita masuk ke kasus ketiga. Kita akan membuat objek DJS
membuat objek DJS. Artinya objek DJS ini representasi waktu tertentu dari string format waktu Indonesia. Oke, jadi di sini kita punya string dengan format waktu bahasa Indonesia yang ada bulan bahasa Indonesianya. Dari situ kita akan ubah jadi objek DJS. Kita buat variabel namanya contoh format waktu Indonesia. Tanggalnya 17 Agustus 1945 jam 8 pagi. Selanjutnya kita buat objek DJS dari format waktu Indonesia. Kita akan konversi string ini menjadi objek DJS menggunakan perintah tadi. Yang DJS ini kita ada di step yang ini ya. Nah, yang ini perintah yang ini. Gimana kita mengkonversi dari string menjadi objek DJS. Sangat penting ya teman-teman ketika kita ngobrol tentang library, walaupun bahasanya ditulis bukan dengan bahasa berbasis objek, rata-rata library itu kan distrukturkan seperti object oriented gitu ya. Jadi kalau teman-teman pakai Go, pakai Rust, meski mereka itu bukan object oriented programming seperti Java, tapi kalau lihat struktur di library-nya, si strukturnya itu mencerminkan ini ada objek, objeknya punya method, punya variabel. Yang repot dari coding itu kan sebenarnya bukan mempelajari bahasa dasar pemrogramannya kan. Bahasa dasar pemrogramannya mah mungkin ya gitu-gitu aja gitu ya. Tapi yang kita seringkali error, seringkali susah-susahan gitu. Itu kan ketika kita menggunakan library. Library-nya biasanya library yang gede, yang rumit, yang kompleks. Itu kita akan banyak kesusahan. Nah, itu tuh akan sangat tertolong dengan pemahaman object oriented. Contohnya kalau Python misalnya pakai TensorFlow, itu kan library besar ya. Jadi kalau kita nggak paham OO-nya, itu nanti kita mudah tersesat. Oke, dari contoh format waktu Indonesia kita konversi. Nah, ini nggak bisa hanya ini aja ya. Kita harus tahu juga formatnya ya. Format string inputnya itu seperti apa harus didefinisikan di sini di DJS. Format string inputnya kalau kita lihat lagi ke format yang ada di sini untuk 17 Agustus 1945 itu 17-nya itu tanggal yang ini ya, the day of the month tanpa nol. Agustusnya itu representasi dari nama bulan, the month full name MMMM. 1945-nya itu YYYY. Lalu setelah 1945 ada jam, AH, dan menit mm. Lalu sekarang kita isi P3-nya inner HTML object DJS dari string waktu Indonesia. String waktu Indonesianya contoh format waktu Indonesia. Di sini saya lanjut di baris baru. Teman-teman bisa melanjutkan baris ya dari tanda petik ini pakai tanda tambah ya. Bisa bikin multi baris. Hasilnya itu obj days dari format waktu Indonesia. Nah, yang ini ya. Ini kan hasilnya, ini inputnya, ini outputnya. Nah, ini kan masih objek DJS ya. Di sini kita kasih panggil method yang namanya format. Ininya nggak usah diisi, nanti dia otomatis menampilkan ke format seperti ini. Representasi dari objek DJS, kita konversi dari string 17 Agustus 1945 jam 8.00. Sekarang kasus keempat, ketika kita bikin project JavaScript, apalagi untuk front end, pasti berurusan dengan back end ya, dengan API. Dan biasanya dari API ini, formatnya kan format SQL ya umumnya. Sekarang kita akan buat format waktu Indonesia dari string waktu API. Formatnya sih format SQL ya. Jadi sama aja sama string waktunya SQL. Kita bikin lagi variabelnya contoh format waktu API. 09 jelas misalnya seperti ini. Cara konversinya itu teman-teman harus selalu ingat polanya ini, karena pola ini tuh bukan hanya di DJS tapi juga di library lain di berbagai bahasa, nggak hanya di JavaScript aja. Pasti alur umumnya itu kayak gini. Jadi kalau kita punya string date itu pasti kita konversi dulu ke objek datetime, habis itu dari objek datetime konversi balik ke format string. Prinsipnya sama untuk library terkait waktu. Oke, selanjutnya format waktu Indonesia yang kita ingin dapatkan dari format waktu API. Kita ingin konversi format ini langsung ke tanggal Indonesia. Ini kan yang sering terjadi ya kalau kita pakai aplikasi untuk orang Indonesia, itu ketika kita dapat dari API tanggal SQL, itu ingin kita tampilkan langsung formatnya format tanggal bahasa Indonesia.
Kita bisa bikin dulu si objeknya. Nah, bisa seperti ini. Hasilnya ini masih objek DJS ya. Di sini harus kita kasih format lagi. Formatnya mirip dengan format yang ini ya. Format tanggal umum yang digunakan di Indonesia. Oke, seperti ini. Kita tampilkan di P4 format waktu Indonesia dari string waktu API. Contoh format waktu API, format waktu Indonesia dari format waktu API. Oke, bisa dilihat sekarang format waktu Indonesia dari string waktu API. Jadi kita dapat dari API string seperti ini dikonversi jadi string tanggal bulan bahasa Indonesia. Coba yang lebih Indonesia, Agustus ya. Nah, kalau bahasa Indonesia terlihat ya di sini 28 Agustus 2017 dari IP-nya seperti ini. Oke, selanjutnya kasus kelima. Kasus kelima, kita masuk ke masalah yang ini ya, yang memanipulasi objek DJS. Di kasus kelima ini, kita akan tambahkan 15 menit ke dalam objek DJS. 15 menit ke objek DJS. Kita bikin dulu variabel untuk menampung objek DJS 15 menit ke depan. 15 menit ke depan sama dengan objek DJS dari waktu saat ini. Kan kita tadi udah bikin ya di atas, tinggal kita pakai lagi. Nah, ini objek DJS waktu saat ini. Kita ingin tambahkan 15 menit dari waktu saat ini. Variabel ini isinya objek DJS. Objek DJS ada metode-metode juga untuk memanipulasi kayak add, start off, subtract, dan lain-lain. Sini yang akan dicontohkan add-nya aja ya. Sini ada add, misalnya 15, bisa aja 15-nya years, hour, dan lain-lain. Di sini kita udah punya objek DJS 15 menit ke depan. Jadi objek kedua adalah objek pertama, objek DJS pertama ditambah 15 menit. Kita tuliskan lagi ke P5. Waktu saat ininya dulu di print, lalu selanjutnya print objek DJS yang sudah ditambahkan 15 menit. Jangan lupa pakai format. Contoh waktu API is not defined. Oh, ininya belum diubah. Oke, jadi ini gara-gara kita ubah ini jadi bahasa Inggris ya. Oke, format waktu ini udah bener ya. Kasus keempat, ini kasus kelima. Objek DJS 15 menit ke depan dari waktu saat ini. Waktu saat ini itu jam 11 malam, 15 menit ke depan itu jam 11.15. Oke, selanjutnya kasus ke-6. Kasus ke-6 adalah menghitung selisih tahun dari 17 Agustus 1945 pukul 8.00 ke saat ini. Kita bikin lagi variabel namanya selisih tahun dari format waktu Indonesia sama dengan, karena kita akan menghitung perbedaan antara objek 1 dengan objek 2, maka kita akan menggunakan perintah diff. Jadi objek 1 ke objek 2 ini seberapa jauh sebenarnya bedanya, pakai perintah diff. Objek DJS waktu saat ini, kita pilih dulu waktu saat ini, dan dari objek DJS waktu saat ini kita bandingkan dengan objek DJS yang tadi 17 Agustus 1945. Tadi kan kalau nggak salah udah dibuat di sini ya, objek DJS dari format waktu Indonesia. Kita masukkan perintah diff di sini. Diff script ini itu membandingkan dua objek ini, dan di sini bisa kita langsung beri clue ya, beri label yang dibandingkan itu apanya. Kita tulis year-nya, tahunnya. Yang dibandingkan adalah tahunnya, maka outputnya float ya. Float beda tahun antara tahun 1945, 17 Agustus 1945 dengan hari ini. P6 inner HTML selisih tahun dari contoh format waktu Indonesia di tahun dari 17 Agustus 1945 ke saat ini. Nah, ini ya, selisih tahun dari format waktu Indonesia
Selisih dari 17 Agustus 1945 ke saat ini 76 tahun. Jadi pakai perintah div kita bisa dapetin kalau kita definisikan di sini labelnya year, maka yang dibandingkan itu hanya tahunnya gitu. Kalau di sini nggak kita tulis year, yang akan diperlihatkan di sini itu bukan tahun sebenarnya, tapi milidetik ya. Selanjutnya kasus ke-7. Kalau tadi kan kita cuma tahu bedanya dari 17 Agustus 1945 ke saat ini itu 76 tahun. Gimana kalau kita pengen dapat detail 76 tahun, berapa bulan, berapa hari, berapa jam ke saat ini. Ini juga bisa kita gunakan untuk menghitung umur ya. Jadi umur kita itu sebenarnya berapa tahun, berapa bulan, berapa hari. Sekarang kita akan menggunakan objek yang kedua, objek penting kedua. Yang kedua itu ada duration. Kita bikin ini menampilkan objek duration dari selisih tahun antara 17 Agustus 1945 pukul 8.00 ke saat ini jam 11 malam kalau di saya. Const object duration, saya bikin object durationnya dulu karena nanti dari object duration ini bisa kita turunkan detail beda rentang waktunya. Object durationnya saya dapatkan dari DJS duration ini ya, dari modul DJS ada function namanya duration. Duration ini dia bisa mengkonversi perbedaan tadi. Di sini kan kita menghitung perbedaan ya. Object days waktu saat ini, object days dari format waktu Indonesia. Ini bisa kita copy dari sini. Nah, seperti ini dan year-nya dihapus. Bisa saya definisikan dulu selisih waktu ya. Di sini objek selisih waktu. Objek selisih waktunya itu integer, objek durationnya parameternya adalah selisih waktu yang didapat di sini. Jadi di sini kita membandingkan antara waktu saat ini dengan 17 Agustus 1945. Kita dapetin selisih waktu yang formatnya itu millisecond ya tadi ya. Dari DJS duration kita konversi selisih waktu ini ke dalam objek duration. Selanjutnya kita tampilkan di P7 HTML sama dengan object duration dari contoh format waktu Indonesia ke saat ini. Duration format. Ketika kita udah dapetin si object durationnya, object duration ini punya method yang sama dengan object DJS format ya. Di sini DJS kan dia juga punya method format, object duration juga sama punya method format. Tujuannya format ini tentu untuk menampilkan dengan format tertentu. Object duration format Y doang. Kalau Y doang artinya kita dapetin tahunnya. Ini label-labelnya juga sama dengan label-label yang ada sebelumnya ya. Kalau Y doang artinya rentang tahunnya aja. M bulan, P hari. Sampai jam juga ini bisa. Oke, ini kita lihat hasilnya. Nah ini ya object duration dari 17 Agustus 1945 jam 8.00 ke saat ini itu bisa dilihat 76 tahun 8 bulan 10 hari. Selanjutnya kasus terakhir, bagaimana kita cek apakah waktu deadline sudah terlewat. Nah ini biasanya digunakan di modul-modul aplikasi yang dari server misalnya udah punya waktu deadline, terus kita di front end ingin menyesuaikan apakah si waktu sekarang ini udah lewat deadline atau belum. Kembali bikin variabel contoh tanggal deadline 2022 April 05 hari ini 05 jam 21.00. Nah, karena sekarang jam 11 malam, ini jam 9 malam, tanggal deadline-nya di sini sudah terlewat ya 2 jam yang lalu. Kita bikin objek DJS dari tanggal deadline. Jadi kita bikin dulu objek DJS-nya dari tanggal deadline ini. DJS. Jadi input dari method DJS. Kalau sebelum-sebelumnya kan kita bikin objek DJS dari string, itu kita harus pakai aturan formatnya. Nah, seperti ini ya. Kita bikin DJS dari string 17 Agustus 1945, harus kita definisikan formatnya. Formatnya seperti ini. Karena format stringnya juga seperti ini, yang nggak normal. Anggap yang normal itu yang format SQL gitu ya. Jadi kalau format SQL
Nggak usah lagi teman-teman definisikan aturan formatnya. Cukup seperti ini. Setelah itu kita bikin variabel apakah melewati deadline. Didapat dari objek DJS waktu saat ini. Is after adalah setelah objek DJS dari tanggal deadline. Nah, ini yang ingin kita uji ya, apakah objek DJS waktu saat ini itu setelah objek DJS tanggal deadline. Di sini nilai kembaliannya itu adalah boolean ya. Nah, ini boolean apakah true atau false. Dia akan true kalau objek waktu saat ini itu sudah melewati waktu deadline. Tapi kalau saat ini masih belum melewati deadline, maka dia akan false. Jadi ini untuk cek udah lewat deadline atau belum. Kita print inner CML apakah saat ini sudah lewat deadline DJS dari tanggal deadline. Format apakah melewati deadline. Ini kita print. Jadi apakah saat ini itu sudah melewati waktu deadline? Ini harusnya jawabannya true. Kita lihat true ya. Apakah saat ini sudah melewati deadline? True. Sekarang kita ubah. Kalau tanggal deadline-nya itu besok. Kalau tanggal deadline-nya besok, maka saat ini belum melewati deadline. Jadi jawabannya di sini adalah false. Oke, kurang lebih itu 8 contoh penggunaan dari DJS, dan kita juga udah bahas tadi tentang prinsip DJS-nya ya. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman atau usul video selanjutnya, langsung tulis aja di kolom komentar. Untuk dapetin info terbaru dari Aneka Riset dan Teknologi Digital, teman-teman bisa subscribe channel ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian sharing kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Ingat, waktumu habis untuk apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.